Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vanessa Helen Ambarwati, NIM 2017-009. Di sini saya akan membahas tentang pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan untuk memenuhi tugas akhir perekonomian Indonesia semester 7. Berikut ini penjelasannya. Yang pertama, saya akan menjelaskan definisi pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu keadaan adanya peningkatan pendapatan yang terjadi karena adanya peningkatan produksi pada barang dan jasa. Adanya peningkatan pendapatan ini tidak berkaitan dengan adanya peningkatan jumlah penduduk, melainkan bisa dinilai dari peningkatan output, teknologi yang semakin berkembang, dan inovasi pada bidang sosial. Selanjutnya, ada permasalahan pokok dalam pembangunan ekonomi, yaitu peningkatan pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan, dan penghapusan kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu memberi jaminan bahwa ketidakmerataan distribusi pendapatan akan rendah. Tetapi banyak negara yang sedang berkembang atau NSB yang mempunyai pertumbuhan kurang lebih 7% per tahunnya. Tetapi tingkat ketidakmerataan distribusi pendapatan dan kemiskinan juga semakin tinggi. Selanjutnya, ciri-ciri pertumbuhan ekonomi menurut Profesor Simon Kuznets berpendapat bahwa 6 karakteristik pertumbuhan ekonomi modern yang terlahir dalam analis berdasarkan produk nasional dan komponennya, penduduk, tenaga kerja, dan lain-lain. Keenam ciri-ciri tersebut adalah adanya laju pertumbuhan dan produk per kapita yang sangat cepat, perkembangan produktivitas masyarakat, pertumbuhan tingkat struktural yang melesat, tingkat urbanisasi yang tinggi, adanya ekspansi pada negara maju, terjadi arus barang, modal, dan manusia di berbagai negara. Faktor pertumbuhan ekonomi itu ada 7. Yang pertama, sumber daya manusia. Sumber daya manusia atau yang bisa disingkat menjadi SDM adalah suatu indikator perkembangan ekonomi pada suatu bangsa. Faktor sumber daya manusia mampu mempercepat bahkan mampu memperlambat proses pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya ada sumber daya alam, yaitu adanya keterbatasan dalam mengelola sumber daya alam mewajibkan suatu perusahaan bergerak dalam bidang pengelolaan barang mentah kerap kali mengimpor barang mentahnya dari luar negeri, sehingga membuat produk perusahaan menjadi lebih mahal daripada saat harus memperoleh dari luar negeri. Selanjutnya yang ketiga ada kemajuan teknologi. Adanya pemanfaat teknologi yang sudah maju dinilai bahwa perusahaan tersebut bisa melahirkan produk yang lebih cepat dan efisien. Selanjutnya yang keempat ada tingkat inflasi. Inflasi merupakan suatu kondisi laju peredaran mata uang yang tidak terkendali. Terjadinya peningkatan harga sangat berdampak pada produktivitas bahan baku karena membuat peningkatan biaya operasional perusahaan dalam hal memasok bahan mentah. Selain itu, inflasi juga akan berdampak pada gaji karyawan dan perusahaan. Selanjutnya, yang kelima ada tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga yang ada pada suatu negara juga mampu mempengaruhi pertumbuhan ekonominya. Pertumbuhan tersebut cenderung akan membuat tingkat suku bunga meningkat karena adanya peningkatan pendapatan yang terjadi pada masyarakat. Selanjutnya yang keenam ada kewirausahaan atau entrepreneurship. Merupakan seorang individu yang berani dalam mengambil suatu resiko untuk menjalankan usaha guna memperoleh keuntungan. Wirausahawan memiliki peran yang penting dalam memajukan pertumbuhan ekonomi, sebab telah terbukti di masa ke masa. Yang terakhir ada manajemen. Perekonomian sebuah negara dapat berkembang pesat apabila negara mampu mengelolanya dengan baik dan benar, dan menjalankan dengan sebaik mungkin untuk memperoleh keuntungan. Sistem dari pengelolaan ini biasanya disebut sebagai manajemen. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang pengukuran pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, ada produk nasional bruto atau gross national product. Produk nasional bruto adalah nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara atau nasional selama 1 tahun, termasuk yang dihasilkan oleh warga negara tersebut
yang dihasilkan di luar negeri. Rumus GNP sama dengan pendapatan WNI di dalam negeri plus pendapatan WNI di luar negeri. GNP sama dengan GDP plus pendapatan WNI luar negeri dikurangi dengan pendapatan WNA di dalam negeri. GNP sama dengan GDP dikurangi dengan pendapatan neto atas faktor dari luar negeri. Selanjutnya ada produk domestik bruto atau gross domestic product. Cara perhitungan produk domestik bruto tentu berbeda dengan produk nasional bruto. Jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalamnya dibatasi dengan wilayah suatu negara selama setahun, atau termasuk yang dihasilkan oleh perusahaan asing, asalkan wilayahnya masih dalam wilayah suatu negara. Rumus GDP yang pertama, pendapatan Y sama dengan W plus R plus I tambah P. Yang kedua ada pendekatan pengeluaran Y sama dengan C plus I plus G ditambah X kurangi I. NNP atau produk nasional neto adalah nilai dari GNP yang telah dikurangi dengan penyusutan modal dalam proses produksi. Rumus PNN sama dengan GNP dikurangi dengan penyusutan. Selanjutnya ada NNI atau pendapatan nasional neto adalah pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. Rumus NNI sama dengan NNP dikurangi pajak tidak langsung plus subsidi. Selanjutnya yang kelima, PI atau pendapatan perseorangan adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun. Pendapatan per orang juga menghitung pembayaran transfer. Selanjutnya yang keenam ada DI atau pendapatan yang siap dibelanjakan adalah pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan untuk membeli barang dan jasa beserta tabungan yang disalurkan menjadi suatu investasi dan dikurangi pajak langsung. Rumus DI sama dengan PI dikurangi dengan pajak langsung. Dapat dijelaskan dari kutipan Todaro yang disimpulkan bahwa semakin besar pemerataan maka hal itu dapat menjadi inisiatif yang baik bagi negara yang sedang berkembang untuk membangun sebuah perekonomiannya. Pendapat Todaro ini berdasarkan beberapa argumen sebagai berikut. Yang pertama, ada pemerataan pendapatan akan meningkatkan akses masyarakat terhadap kredit, pembiayaan sekolah, dan asuransi. Yang kedua, berdasarkan data di NSB, kemampuan menabung dan berinvestasi ke dalam negeri orang-orang kaya rendah. Yang ketiga, adanya pemerataan akan meningkatkan taraf hidup serta produktivitas kerja. Selanjutnya, ada pemerataan akan meningkatkan daya beli masyarakat. Dan yang terakhir, ada pemerataan akan meningkatkan peran serta aktif masyarakat dalam pembangunan ekonomi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang teori pertumbuhan ekonomi. Teori pertumbuhan ekonomi klasik menurut pandangan ahli-ahli ekonomi klasik. Ada 4 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu yang pertama ada jumlah penduduk, jumlah stok barang modal, luas tanah dan kekayaan alam, serta tingkat teknologi yang sedang digunakan. Selanjutnya, berdasarkan kepada teori pertumbuhan ekonomi klasik, dikemukakan suatu teori yang menjelaskan tentang keterkaitan di antara pendapatan per kapita dan jumlah penduduk. Teori tersebut dinamakan dengan teori penduduk optimum. Teori pertumbuhan klasik dapat dilihat bahwa apabila terdapat kekurangan penduduk, produk marginal adalah lebih tinggi daripada pendapatan per kapita. Akan tetapi, apabila penduduk semakin banyak,
hukum hasil tambahan yang semakin berkurang akan mempengaruhi fungsi produksi, yaitu produksi marginal akan mengalami penurunan. Oleh karena itu, pendapatan nasional dan pendapatan per kapita menjadi semakin lambat pertumbuhannya. Teori pertumbuhan ekonomi Adam Smith ditandai oleh beberapa faktor yang saling berkaitan, yaitu pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan output total. Pertumbuhan output yang akan dicapai dipengaruhi oleh 3 komponen, yaitu yang pertama ada sumber-sumber alam. Sumber alam diinterpretasikan oleh ketersediaan tanah. Menurut Smith, sumber daya alam yang tersedia merupakan wadah yang paling mendasar dari kegiatan produksi suatu masyarakat. Jumlah sumber daya alam dan ketersediaan merupakan batasan maksimum bagi pertumbuhan suatu perekonomian. Artinya, jika sumber daya alam ini belum digunakan secara maksimal atau sepenuhnya, maka jumlah penduduk dan modal yang ada akan terus memacu pertumbuhan output. Namun, pertumbuhan ini akan terhenti apabila semua sumber daya yang ada sudah digunakan secara optimal. Yang kedua, tenaga kerja atau pertumbuhan ekonomi. Tenaga kerja diinterpretasikan oleh jumlah penduduk. Sumber daya manusia memegang peranan yang sangat pasif dalam proses pertumbuhan output. Maksudnya, jumlah penduduk akan menyesuaikan diri dengan kebutuhan akan tenaga kerja dari suatu masyarakat. Smith memandang tenaga kerja merupakan salah satu input atau masukan dalam proses produksi dan pembagian kerja, serta spesialisasi merupakan salah satu kunci penting dalam peningkatan produktivitas tenaga kerja. Selanjutnya, ada akumulasi modal yang dimiliki. Jumlah persediaan modal memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi. Persediaan modal dapat diidentifikasikan sebagai dana pembangunan. Cepat lambatnya pembangunan ekonomi tergantung pada ketersediaan dana pembangunan tersebut. Selain itu, persediaan modal merupakan unsur produksi yang secara aktif menentukan tingkat output. Peranannya sangat sentral dalam pertumbuhan output. Jumlah dan pertumbuhan output ini tergantung pada laju pertumbuhan persediaan modal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang definisi pendapatan daerah. Pendapatan daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, seperti yang dijelaskan pada UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak daerah dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah, seperti yang dijelaskan pada PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan. Selanjutnya ada sumber-sumber pendapatan daerah. Yang pertama ada pajak daerah. Pajak daerah merupakan jenis pendapatan asli daerah yang berasal dari iuran wajib seseorang atau badan kepada daerah. Semakin banyak pembangunan yang dilakukan oleh suatu daerah, maka nilai pajak yang didapatkan juga tentunya akan meningkat. Hal ini tentu saja dibarengi oleh daya beli masyarakat karena pendapatan masyarakatnya yang tinggi sehingga pembangunan seimbang antara pendapatan masyarakat dan daya beli dapat berjalan selaras, dan pemasukan pajak tentunya juga semakin tinggi karena adanya pembangunan dari masyarakat tersebut. Contoh pajak daerah untuk kabupaten kota adalah pajak restoran, pajak umum, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengembalian bahan galian golongan C, dan pajak parkir. Selanjutnya yang kedua ada retribusi daerah. Pendapatan suatu daerah juga berasal dari retribusi daerah tersebut.
Hal ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 yang mengatur jenis pendapatan daerah yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah. Hal ini dapat dirinci menjadi pajak provinsi, pajak kabupaten, pemasukan daerah dari retribusi. Selanjutnya yang ketiga ada hasil usaha atau pengelolaan kekayaan daerah dari perusahaan daerah. Jenis penerimaan daerah ini berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Perusahaan daerah selain memperkerjakan tenaga kerja daerah yang akan meningkatkan pendapatan masyarakat, juga bisa dijadikan sebagai sumber penerimaan bagi suatu daerah. Selanjutnya yang terakhir ada lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Sumber pendapatan daerah yang menjadi pemasukan pendapatan daerah lainnya juga bersumber dari pendapatan lainnya yang sah. Tadi merupakan penjelasan saya yang membahas tentang pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan. Sekian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.